Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya sangat bahagia bisa bertemu kembali. Terlebih saya juga menyapa yang lain. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kali ini akan saya bahas dari bagian filsafat ilmu yang saya arahkan ke pemahaman kita ketika kita menggunakan rasio kita. Ternyata kita juga terperangkap ketika kita melakukan sesuatu tindakan yang unlogical. Dan inilah yang kita sebut dengan falasi atau sesat berpikir, sesat pikir. Nah, ini nanti akan saya bahas secara pelan-pelan dan saya akan mengajak diskusi kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, terlebih saya akan sampaikan disclaimer bahwa gambar, visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, namun unggahan dari dunia maya. Sebagian besar naskah yang tersaji juga bukan karya asli saya. Mohon maaf, masih banyak tulisan-tulisan yang kurang mengganggu ya, kata sebagian kurang N, kata bukan kurang N lagi dan sebagainya. Itu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf untuk yang pertama kalinya. Dan mari kita lanjutkan saudara-saudara sekalian tentang sesat pikir itu sendiri apa. Ada yang mengatakan argumentum ad verendiam, sesat pikir di mana dinilai penalaran ditentukan keahlian atau kebapaan orang yang mengemukakannya. Jadi sesuatu dikatakan benar atau tidak benar itu karena yang berbicara orang yang kuasa. Jadi bukan penalarannya, tapi karena dia kuasa, kemudian apa yang dikatakan bisa dinyatakan benar. Ini cenderung pada authority seseorang. Dianggap dia mempunyai suatu otoritas yang tinggi sehingga penalaran salah pun semuanya akan menganggap benar. Ini adalah kesalahan atau sesat pikir. Saudara yang berbahagia, kemudian ada yang namanya argumentum ad populum. Argumentum ad populum itu adalah argumen yang menilai bahwa sesuatu pernyataan adalah benar karena diamini oleh banyak orang. Jadi karena banyak orang mengatakan itu benar, maka kendati pun itu salah dalam penalaran, orang lain menganggap benar. Inilah yang membuat suatu fenomena baru, karena di dalam satu kantor menyatakan kalau kita berbuat, yang lainnya berbuat itu, dan kita menyatakan kebenaran kita, akan terjadi alienasi, keterasingan. Maka sebaiknya daripada kita terasing, salah pun ikut-ikut. Ini yang terjadi. Sebenarnya ini tidak wise, ini tidak wisdom. Jadi yang disebut dengan korupsi berjamaah itu terjadi karena populum mengatakan sudah popul lah, ini kita berjamaah dan sebagainya. Itu yang terjadi. Argumentum ad populum itu argumen yang menilai bahwa sesuatu benar karena populasi menyatakan itu benar, kendati pun itu sebetulnya penalarannya salah. Saudara yang berbahagia, yang kali ini kita lihat adalah argumentum ad ignorance. Jadi ignorance yaitu suatu pernyataan yang dinyatakan benar karena kesalahannya tidak terbukti salah. Jadi ini bisa digunakan suatu strategi bagaimana kita menghilangkan barang bukti sehingga tidak diketahui salah kita. Jadi kita dinyatakan benar, semacam itu, ya. Jadi kita menghapus dosa dengan cara menghilangkan bukti-bukti yang ada. Ini sebetulnya salah di dalam cara berpikir. Demikian. Saudara mahasiswa yang saya hormati, ada yang menyatakan demikian. Ini yang namanya adalah sesat pikir, ya, fallacy of appealing to force. Jadi kembali ini sama sebenarnya dengan tadi, kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan. Karena dia kekuasa, punya otoriti, maka sesuatu yang dinyatakan dianggap benar, padahal itu dalam kaidah benarannya salah. Kekeliruan berpikir karena berargumentasi dengan kekuasaan yang dimiliki, seperti menolak pendapat seseorang dengan mengatakan begini, kau juga membantah pendapatku ya? Kamu kan baru 1 tahun duduk di bangku perguruan tinggi.
Aku ini jadi dosen sudah 70 tahun. Waduh, karena sudah dianggap dia kuasa sudah lama, maka orang kendati pun baru itu benar dianggap saja salah. Inilah yang kita sebut dengan fallacy of appealing to force. Jadi karena kekuasaannya, maka seperti seorang ibu mengatakan dirinya benar karena terlalu banyak makan garam kayak gitu. Ini adalah argumen-argumen yang kadang keliru, kita menganggap semuanya menjadi hal-hal yang lumrah sehingga kita permisif. Sebenarnya dalam filsafat ilmu untuk membangkitkan suatu kesadaran atau yang kita sebut awareness terhadap keadaan sehingga orang itu memiliki wise, kebijakan yang amat luar biasa. Ini adalah abusing ya. Fallacy of abusing adalah kekeliruan karena menyerang pribadi. Jadi kekeliruan berpikir karena menolak argumen yang dikemukakan oleh seorang dengan menyerang pribadinya. Suatu misal ada di kampung orang itu brutal, orang itu ya katakanlah orang itu nggak benar, kurang ajar gitu. Ketika dia mempunyai pendapat yang benar, dia anggap aja dia salah karena dia orang brutal. Inilah yang sering jadi namanya abusing, karena ya dianggap ada anak yang nakal, ya kurang ajar kepada orang tuanya, pada suatu saat mempunyai suatu pikiran yang benar dianggap salah, kamu kurang ajar, salah. Demikian. Itu yang ini sederhananya begitu, fallacy of abusing. Saudara yang berbahagia, kemudian adalah ini fallacy of complication. Jadi kekeliruan karena pertanyaan yang ruwet. Kekeliruan berpikir karena mengajukan pertanyaan yang bersifat menjebak ya. Pada suatu saat terjadi ketika anak remaja naik sepeda motor nyenggol bersenggolan dengan mobil, langsung yang naik mobil turun, langsung apa kata yang pertama? Hai, kamu mabuk ya? Wah, begitu ya. Jadi dia tidak bisa menjawab apa-apa. Belum apa-apa sudah katakan pemabuk karena menubruk dan sebagainya. Seperti ini juga, jam berapa kamu pulang semalam? Sebenarnya yang ditanya tidak pergi loh. Penanya hendak memaksakan pengakuan bahwa yang ditanya semalam pergi. Itu namanya complex questions. Ini sebenarnya tidak layak ketika kita melakukan hal yang demikian. Kemudian ini mohon maaf kalau saya menyebut nama sebuah produk ya. Ini fallacy of oversimplification. Jadi ini sangat-sangat menyederhanakan, terlalu menyederhanakan kalimat-kalimat pernyataannya itu ya argumen yang sangat-sangat sederhana. Kekeliruan berpikir karena berargumentasi dengan alasan yang tidak kuat atau tidak cukup bukti. Suatu misal gini, kendaraan buatan Honda adalah terbaik karena banyak peminatnya. Kan tidak selalu yang banyak peminat itu pasti terbaik. Itu kan argumentasi yang sangat sederhana sekali. Jadi kekeliruannya itu karena oversimplification itu terlalu menyederhanakan sesuatu ya, terlalu ya, over mensimplifikasikan ya, simplifikasi ya, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat suatu misal begini, ini banyak di kota ini banyak tempat-tempat makan atau mungkin warung-warung atau depot atau kafe atau penjual bakso lah yang terkenal. Ada penjual bakso itu kalau datang itu baris orangnya, mobilnya itu waduh berduyun-duyun, parkirnya sampai nggak cukup. Lalu argumennya sederhana sekali. Itu loh, karena mobilnya banyak yang parkir di situ, yang beli antri, maka pasti makanannya enak. Sebetulnya ini adalah argumen-argumen yang sesat ya. Saudara-saudara yang berbahagia, ini adalah fallacy of accident, kekeliruan karena menetapkan sifat ya. Ini kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat bukan keharusan yang ada pada suatu benda, bahwa sifat itu tetap ada selamanya. Kayaknya begitu. Seperti halnya gini,
daging yang kita makan hari ini adalah dibeli kemarin. Jadi daging yang dimakan hari ini itu adalah yang dibeli kemarin. Kemarin itu, daging yang dibeli kemarin itu adalah daging mentah. Maka disimpulkan hari ini kita makan daging mentah. Kan tidak demikian. Itu adalah suatu accident. Ya, jadi seharusnya kan ketika kemarin memang beli mentah. Ketika disajikan sekarang kan tentunya yang disajikan itu dimasak dulu. Jadi tidak demikian penalarannya. Yang benar adalah tentu kalau dagingnya kemarin itu mentah, kalau sekarang disajikan ya belum tentu mentah. Itulah yang disebut dengan fallacy of accidents. Kemudian ini yang tidak relevan, argumen yang tidak relevannya fallacy of irrelevant argument. Ya. Jadi gini, memang kalau tapi mohon lagi, ini produk lagi yang saya tampilkan. Silet itu berbahaya daripada peluru. Katanya begitu, silet itu loh berbahaya daripada peluru. Karena tangan sering teriris oleh pisau atau silet dan tidak pernah teriris oleh peluru, kan gitu. Ini adalah argumen yang irrelevan ya. Ini sering muncul. Nah, ini sering muncul juga di dalam TV kalau kita sajikan ketika orang berargumen menggunakan suatu argumen yang tidak relevan, apalagi menganalogikan sesuatu yang seperti ini. Kekeliruan karena salah mengambil analogi. Kekeliruan berpikir karena menganalogikan dua permasalahan yang kelihatannya mirip tapi sebenarnya berbeda secara mendasar. Jadi banyak kita itu mengandaikan sesuatu. Jadi mengandaikan sesuatu untuk andaian yang lain, padahal permasalahannya sangat berbeda secara mendasar. Itu gambaran-gambaran yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Tapi ada lagi, gara-gara kasihan lah, maka orang yang salah itu dibenarkan. Suatu misal begini, ada lomba bermain gitar. Ketika bermain gitar, yang satu adalah peserta bermain gitar dengan enaknya, tapi kalah dengan yang kemudian, yang bermain gitar kemudian. Alasannya, yang pemain kedua tadi, pemain gitar yang kedua tadi adalah rumahnya baru kena tsunami. Dengan demikian kita kasihan, dimenangkan. Itulah yang disebut dengan kekeliruan karena mengundang belas kasihan, ya. Itu appealing to pity, ya. Itu karena memelas saja dimenangkan. Ini juga kesalahan dalam bernalar. Marilah dari kenyataan ini kita harus bisa mengambil jalan yang wise dalam kehidupan. Saya mohon maaf sekali kepada saudara-saudara sekalian bahwa sebagian besar ini saya mengambil dari staffnew.unj.ic.id, upload The Gideon tentang pendidikan yang berkaitan dengan handout logika kekeliruan berpikir. Ini dalam PDF, tapi ini sudah saya beberapa saya modifikasi dengan contoh-contoh yang saya sesuaikan dengan apa yang saya ketahui. Dan ini alasan saya minta maaf. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan saya sangat gembira sekali bisa menyampaikan ini. Mudah-mudahan nanti pada suatu saat kita akan sambung lagi dengan diskusi-diskusi. Sekali lagi saya mohon maaf bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya terjadi di kondisi yang ada, kita selalu permisif kendati pun itu salah. Dan saudara-saudara sekalian, akhirnya saya akhiri. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.